pernah dilakukan penelitian juga. Jadi kalau untuk perbedaan antar daerah tidak ada perbedaan yang signifikan. Itu. Tapi yang jelas rumah sakit syariah ini kan sudah hampir 7 tahun, 7 tahun sertifikasi ini. Jadi alhamdulillah konsumer atau pelanggan rumah sakit syariah selama ini belum pernah ada yang mengeluh atau memprotes kenapa ini rumah sakit syariah. Pemerintah pun sekarang sebenarnya ini kan sedang mengembangkan satu ekosistem syariah, termasuk juga kami di Mukisi itu bagaimana sekarang mengembangkan tidak hanya rumah sakit syariah, tapi ekosistem kesehatan syariah. Baru-baru ini kan Mukisi meluncurkan program untuk laboratorium syariah ya? Iya, laboratorium syariah dan klinik syariah. Klinik syariah. Nah, itulah kenapa saya perlu minta diperjelas apakah memang ini punya satu kapabilitas untuk menjangkau semuanya, perpanjangan tangannya atau bagaimana? Nah, ceritakan dong boleh tentang klinik dan laboratorium syariah. Iya betul, Mas Daryl, ini luar biasa nih pertanyaannya supaya nanti masyarakat tahu. Jadi sekarang ini yang untuk layanan kesehatan yang sudah ada standar untuk syariah kan baru rumah sakit. Betul. Rumah sakit. Padahal umat Islam ini kan udah punya banyak klinik. Nah, klinik itu pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ya. Sehingga memang kalau rumah sakitnya udah syariah, bagaimana dengan kliniknya? Nah, karena atas dasar permintaan dan juga keinginan, kemudian Mukisi ini mencoba memfasilitasi, membuat satu standar, ya, yang standar itu kemudian disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia. Kenapa harus ke MUI? Karena di Indonesia regulasinya yang bisa menetapkan atau mengindos satu lembaga itu sebagai lembaga syariah itu dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi ini sebenarnya standarnya itu bukan standar yang dimiliki oleh Mukisi, kerjasama antara Mukisi dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi memang yang menginisiasi, kemudian yang membuat standar itu dari Mukisi, kemudian bersama-sama dengan dibahas di Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Standarnya adalah milik dari Majelis Ulama. Oh, tetap akan berpaling di sana. Betul sekali. Oke, berarti klinik. Karena regulasi seperti itu. Lab ini kapan mulai diluncurkan? Jadi sebenarnya ini sudah final, karena sudah final. Jadi tinggal menunggu dari MUI. Jadi insya Allah nanti mungkin dalam waktu beberapa pekan ke depan lah ini sudah secara resmi nanti akan kita sampaikan, karena sudah banyak pemilik klinik dan pemilik laboratorium yang memang menunggu. Jadi insya Allah nanti begitu ini di launching proses, insya Allah akan segera kita melakukan action untuk bisa melakukan survei. Ya. Oh, ada prosesnya juga. Ada prosesnya, ada pendampingan dulu, ya. Ada pendampingan. Jadi klinik yang ingin mendapatkan sertifikat syariah bisa mengajukan untuk pendampingan. Setelah pendampingan dikira kalau dirasa cukup, kemudian bisa mengajukan untuk proses. Nah, ini menarik nih. Kita terus mendorong inklusi masalah ini. Betul, ya. Sambil minum dong. Oh iya, gimana? Makasih ini. Makasih nih Mas ya, udah menyediakan ini ya. Oke, Dr. Masyudi, kalau tadi dikatakan ekosistemnya sudah ada, tinggal bagaimana para pelaku, saya bahasakannya begitu ya dok ya, klinik, laboratorium itu mendaftarkan sesuai dengan kontennya atau kapabilitas mereka masing-masing. Programnya berapa lama untuk pendampingan ini dok? Oh, pendampingan lama. Ya lama ya.
pendampingan tidak lama, dan apalagi untuk klinik karena lebih simple Ya. dan juga lebih cepat. Oke. Kalau rumah sakit kan memang banyak Mhm. aspeknya. Kalau klinik itu akan lebih simple. Jadi insya Allah nanti cuma ada ada 3 bab ya untuk di klinik. Beda dengan yang di rumah sakit sampai ada 12 bab. Oh, karena lebih besar ya. Lebih besar. Oke. Ada 12 bab. Mhm. Tentunya klinik kan lebih simple. Juga laboratorium pendampingannya mungkin cukup dengan 1-2 hari, kemudian dilengkapi dulu. Nanti akan ada kajian penilaian. Kalau sudah dianggap cukup, nanti akan diajukan ke DSN MUI. Itu dalam bentuk apa? Stiker kah sebagai satu pengkodean bahwa sudah laboratorium ini sudah based on Islam atau bagaimana? Setelah mengajukan, Mhm. dilakukan visitasi. Mhm. Kalau memang sudah memenuhi, Mhm. nanti ada penetapan, dan penetapan itu nggak sembarangan. Kayak SK modalnya. Iya, SK, karena harus ada sidang fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dari Komisi Fatwa. Setelah itu keluarnya dalam bentuk surat keputusan dan juga piagam sebagai klinik laboratorium syariah. Sebagaimana sekarang ini untuk rumah sakit ada juga di samping keputusannya, ada juga piagam sebagai rumah sakit syariah. Kliniknya sudah tersertifikasi syariah, labnya juga, rumah sakitnya juga. Iya. Kita selesai untuk paling besarnya ya. Sekarang kita coba, saya mau memposisikan itu sebagai seorang pasien, Pak. Apa yang mungkin bisa dirasakan sama pasien ketika paling tidak dia tengah malam harus klinik, tiba-tiba harus berurusan dengan lab untuk menunggu hasil pemeriksaan sehingga diputuskan untuk menuju ke rumah sakit. Apa sih yang membedakan antara yang konven dengan syariah? Kita perlu masuk ranah itu ya, Dok ya, biar ini edukasinya semakin matang nih, Dok. Apa yang pasien bisa rasakan sebagai pembeda? Oke, pertama kali bukan apa yang dirasakan ya, mungkin nanti ke sana. Oke. Sekarang ini kan kesadaran orang untuk bagaimana dalam keseluruhan hidupnya bersyariah. Ini kan semakin tinggi ya, Mas ya. Ya. Jadi saat ini luar biasa keinginan dari umat Islam untuk hidup bersyariah. Mulai dari perbankan. Kalau pertanyaannya Mas Daryl, apa sih sebenarnya yang dirasakan sama dengan pertanyaan kenapa sih kok orang ketika berhubungan dengan perbankan milih perbankan syariah? Itu kan memang ya ada keyakinan bahwa dengan syariah itu akan lebih selamat, bahkan lebih berkah. Demikian juga untuk di rumah sakit, klinik, dan juga mungkin laboratorium. Dan ya ada sebuah penelitian, Mas Daryl. Sekarang ini katanya umat Islam terkait dengan layanan syariah itu ada sekitar 4, seingat saya sekitar 19% itu dari umat Islam. Itu yang sangat mengharapkan seluruh hidupnya itu bersyariah. Jadi ketika dia berhubungan dengan perbankan syariah, ketika dia pergi wisata syariah, di hotelnya hotel syariah, ketika berhubungan dengan asuransi syariah, ketika sakit dilayani dengan pelayanan yang syariah, itu ada 19%. Tidak peduli syariah itu, misalnya bahkan sampai dari benar itu, kalau umat syariah itu ya lebih katakan lebih mahal secara finansial, nggak ada masalah, pokoknya saya penting dilayani oleh syariah. Tentu itu yang hanya 19 ya, 19%. Tetapi bangsa yang lain itu sebenarnya minat untuk semakin minat untuk kesadaran untuk bagaimana bersyariah itu memang selalu meningkat saat ini dari hasil
hasil survei itu. Ini pertanyaan yang sangat klasik, Dok. Banyak orang yang sudah merasakan bahwa nginep di hotel yang syariah, walaupun itu cukup banyak aturannya, tapi menyenangkan. Itu satu. Kemudian juga saya pernah berinteraksi dengan salah seorang food vlogger ya istilahnya ya, bahwa dia tuh bilang begini katanya, kalau di luar negeri sana konsep makanan yang halal itu lebih disukai sama orang-orang asing yang notabene mereka non muslim. Saya tanya kenapa gitu loh, karena aspek kebersihan jelas ya. Kemudian dari hulu hingga ke hilirnya tuh betul-betul diperhatikan semuanya, sampai nilai gizinya pun dipertimbangkan. Nah, apakah memang rumah sakit yang konsepnya ini syariah dan Islami itu hanya dikhususkan untuk orang-orang muslim? Maaf, saya harus tanyakan ini. Bagaimana dengan non-muslim? Kalau mereka just in case harus menuju ke sana dalam keadaan urgent, apakah ditolak atau ya bisa diterima, tetapi harus benar-benar adaptasi? Ini kita perlu clearance tentang hal ini. Gimana? Standar rumah sakit syariah itu berlaku universal. Bahkan untuk rumah sakit pemerintah. Apa artinya? Berarti itu berarti terbuka untuk seluruh umat, tidak hanya umat Islam. Kan tidak akan mungkin rumah sakit milik pemerintah hanya melayani rumah sakit Islam, enggak. Karena standar yang ada itu standar yang sifatnya universal. Ini tidak eksklusif hanya untuk umat Islam. Di dalam standar memang ada beberapa yang terkait dengan ibadah. Ya terkait dengan ibadah, tentunya ini tidak berlaku untuk pasien yang non muslim. Jadi misalnya ada dalam standar itu terkait dengan bagaimana semua pasien itu diingatkan waktu sholatnya, dibimbing waktu sholatnya, umpama. Ya itu nggak berlaku bagi pasien yang non muslim. Tetapi kalau yang terkait dengan makanan halal, pada senang. Terkait dengan bagaimana menjaga privasi, karena ada standar semua pasien itu harus dijaga auratnya, senang sekali semua pasien, termasuk pasien yang non muslim pun kan senang terjaga merasa dirinya dihargai lah ya. Bahkan dalam situasi yang darurat, misalnya di IGD, itu tetap harus terjaga auratnya. Itu kan senang. Termasuk juga misalnya terkait dengan pelayanan bagaimana pemasangan kateter yang melibatkan alat kelamin itu wajib dilakukan oleh gender yang sama. Pasien cowok ketemu dokter cowok. Itu senang sekali. Ada beberapa kejadian memang seorang pasien yang selama ini selalu berobat di rumah sakit syariah ya, dan kebetulan ada tindakan untuk pasang kateter. Kemudian suatu saat di rumah sakit yang lain, ketika dipasang kateter oleh perawat dengan gender yang berbeda, beliau merasakan sangat risih ya, karena langsung melibatkan alat kelamin, lawan jenis, kemudian juga terlibat. Jadi ya pertanyaan yang disampaikan Mas Daryl, jadi rumah sakit syariah itu untuk seluruh umat, tidak membedakan agama, tapi mendapatkan pelayanan. Kalau seandainya itu berhubungan dengan agama, tentunya tidak akan bahkan tetap menghormati kepercayaan dari semua pasien, termasuk juga karyawannya. Karyawannya boleh enggak rumah sakit syariah karyawannya non muslim? Boleh. Tidak ada standar yang mengatakan bahwa rumah sakit syariah karyawannya harus muslim. Dan itu terbukti. Ada beberapa rumah sakit milik pemerintah yang notabene di situ ada karyawan yang non muslim, tidak ada masalah. Apalagi pasiennya. Pekerjaannya aja fine ya, mau non muslim atau mau muslim, apalagi pasiennya. Oke, yang penting beberapa etika-etika perlu dipertahankan untuk menggambarkan atau
mencirikan bahwa itu memang rumah sakit Islam. Iya. Oke, baik. Kita jalan-jalan ke Semarang ya, Pak Dokter ya. Kan awalnya sebagai direktur utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Betul. Sekarang sudah alhamdulillah jadi board of director ya. Iya. Tinggal nunggu si level dari kapan ya. Amin, insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, sebenarnya kalau di daerah sendiri, apakah respon masyarakat terhadap sesuatu hal yang berbau syariah, mungkin secara Islam itu lebih kuat ketimbang daerah-daerah yang metropolitan lain? Dari pandangannya dokter, bagaimana selaku BOD melihat itu? Pernah dilakukan penelitian juga. Jadi kalau untuk perbedaan antar daerah tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke. Itu. Tapi yang jelas rumah sakit syariah ini kan sudah hampir 7 tahun, 7 tahun sertifikasi ini. Jadi alhamdulillah konsumer atau pelanggan rumah sakit syariah selama ini belum pernah ada yang mengeluh atau memprotes kenapa ini rumah sakit syariah. Itu belum pernah ada. Ya. Yang ada bahkan ya dari penelitian yang dilakukan oleh oleh para mahasiswa yang mengambil S3 kemudian S2 terkait dengan kepuasan pasien itu punya perbedaan yang signifikan, lebih puas, termasuk juga terkait dengan kinerja di rumah sakit syariah. Itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum syariah. Yang dilakukan seperti itu. Artinya apa? Jadi sampai sekarang masyarakat ya sangat mengharapkan adanya rumah sakit syariah. Juga pernah dari KNEKS juga pernah melakukan penelitian terkait dengan bagaimana masyarakat itu memandang rumah sakit syariah juga seperti itu. Oke, berarti kalau per daerah itu sebenarnya tidak signifikan data ya. Iya. Kita melihat faktanya memang masih sampai dengan saat ini ya respon terhadap rumah sakit syariah masih terbilang cukup bagus ya. Kalau kita melihat dari sisi profitnya bagaimana? Kan ini sebuah bentuk bisnis atau bentuk usaha ya, Dok ya. Apakah memang ada rencana ke depan mau melebur menjadi sebuah ekosistem keuangan syariah yang sekarang pemerintah juga lagi gencar-gencarnya untuk hal itu tuh? Ada satu rencana ke arah situ nggak? Ya betul sekali. Jadi sebenarnya pemerintah itu luar biasa ya. Makanya sebenarnya begini, Mas Jaril. Kalau ada orang atau kelompok masyarakat yang mengatakan, oh syariah itu extraordinary, syariah itu di luar sistem. Bahkan ada yang mengatakan syariah itu radikal misalnya gitu ya. Wah itu berarti kurang gaul. Kenapa? Nah sekarang ini pemerintah saja membentuk yang namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi. Bahkan sekarang dulunya kan cuma keuangannya. Sekarang ditambah dengan ekonomi dan keuangan syariah. Itu ketuanya, itu Pak Presiden. Ketua hariannya Bapak Wakil Presiden. Artinya apa? Syariah itu ada dalam sistem ekonomi dan keuangan yang ada di Indonesia. Ekonomi itu ya semuanya, termasuk rumah sakit, perhotelan, kalau keuangan perbankan, gitu ya. Tapi ekonomi itu juga sebenarnya tersistem, ada terkait dengan syariah. Jadi kalau ada yang mengatakan oh rumah sakit syariah itu rumah sakit yang radikal, wah itu berarti kurang gaul. Mainnya kurang jauh ya, Dok. Ya kurang gaul. Artinya tidak tahu bagaimana perkembangan situasi sekarang ini. Nah, dan pemerintah pun sekarang sebenarnya ini kan sedang mengembangkan satu ekosistem syariah, termasuk juga kami di Mukisi itu bagaimana sekarang mengembangkan tidak hanya rumah sakit syariah, tapi ekosistem kesehatan syariah. Ekosistem kesehatan syariah. Iya. Ekosistem artinya apa? Jadi tidak hanya pada rumah sakitnya, tapi mulai dari hulunya, itu kan terkait dengan
produksi dari tenaga-tenaga profesional kesehatan, fakultas kedokteran, keperawatan, kebidanan, bagaimana sejak awal di hulunya itu dikenalkan terkait dengan konsep kesehatan syariah. Kemudian di dunia yang mendukung rumah sakit misalnya, mulai dari industri farmasi, kemudian bahan makanan, itu kan juga bagaimana kita kembangkan terkait dengan kehalalan dan kesyariahan. Kemudian yang terkait dengan keuangan, ini mendukung. Karena dalam standar rumah sakit syariah, dalam standar keuangan, rumah sakit syariah itu hanya bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan. Tidak hanya perbankan bahkan. Jadi di dalamnya masuk perbankan, mungkin asuransi, yang terkait dengan lembaga keuangan. Termasuk perbankan. Itu harus lembaga keuangan syariah. Ini kan menciptakan satu ekosistem nanti dalam dunia kesehatan syariah. Wow, ini komplit sebenarnya kalau kita bahas, walaupun belum sampai. Ya memang nanti harus ada pembahasan yang sifatnya khusus ya, bagaimana mencoba mengembangkan potensi ekosistem kesehatan syariah. Nah, itu kapan-kapan kita bahas mungkin. Tapi saya boleh masuk ke ranah yang lebih privasi sedikit ya, dok, dari keluarga dokter nih. Kalau saya masih percaya bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya, karena ya udah sakit ya, kalau bisa jangan sakit lah, ya semaksimal mungkin jaga kesehatan. Apa bentuk-bentuk hal yang senantiasa dokter lakukan di rumah terhadap anak-anak misalnya agar tetap menjaga kesehatan secara Islam? Iya. Pertama tadi begini Mas, jadi kesehatan itu banyak faktornya. Seseorang itu bisa sehat atau derajat kesehatannya itu meningkat, itu dipengaruhi oleh 4 hal. Oke, Pertama menurut teorinya itu terkait awalnya tentunya dari mulai keturunan. Keturunan. Jadi makanya Rasulullah itu ya dalam banyak hadis itu kalau bisa kita diantaranya kalau bisa menikah itu walaupun halal boleh, tapi jangan menikah dengan keluarga dekat. Kenapa? Karena ketika dalam itu sesuai dengan ilmu kesehatan. Karena ketika nanti kawin dengan keluarga dekat, ya, itu akan beberapa ini ya faktor-faktor yang tidak baik itu akan berkumpul dan tertampakkan. Ya berarti apa ya, kalau bisa mulai untuk sehat itu mulai dari awal ketika memilih pasangan itu harus yang baik gitu ya. Yang kedua itu terkait dengan faktor lingkungan. Bagaimana kalau kita kepingin keluarganya sehat, lingkungan yang baik. Yang ketiga itu perilaku. Nah, kalau kesehatan, kalau terkait dengan dengan pertama tadi untuk keturunan itu kan ya tidak banyak kita bisa mengintervensi ya, paling pencegahan itu ya. Lingkungan juga banyak. Tapi kalau yang paling bisa dilakukan itu sebenarnya adalah kebiasaan, perilaku. Perilaku yang tidak sehat banyak sekali. Nah, kemudian yang keempat sebenarnya yang mempengaruhi derajat kesehatan siapa saja, keluarga saya dan juga keluarga Mas Daryl itu fasilitas kesehatan. Jadi adanya, ya jadi orang misalnya sakit, kalau ada banyak fasilitas kesehatan, tentunya akan menjadi lebih mudah untuk bisa mengembalikan lagi kesehatannya, karena adanya banyak fasilitas. Nah, di samping itu, mungkin pada awal tadi yang Mas Daryl sampaikan, tanyakan, ya pengaruh dari faktor emosi dan psikis seseorang. Tadi yang saya sampaikan, kalau kita itu
hidup lebih santai, tidak dibikin stres, itu jelas menurut ilmu yang ada akan lebih sehat. Oke, berarti buat para bujang dan jomblowanti dan juga jombloan yang ditanya kapan merit, udah nggak usah tanggepin. Betul sekali. Takutnya meningkatkan kadar stres dalam tubuh dan efeknya ke kesehatan. Betul sekali. Oke, Dok, bicara masalah harapan, Dok. Kan saya yakin apapun institusinya, entah itu asosiasi, entah itu pemilik rumah sakit, bahkan mohon maaf sekelas BOD pun mereka punya harapan. Apalagi sekarang rumah sakit syariah atau rumah sakit Islam, klinik konsep syariah, laboratorium syariah sudah ada. Ini kan secara otomatis disadari atau tidak disadari itu memberikan kontribusi. Apa sih pesan yang mau dokter sampaikan atas semua pencapaian-pencapaian itu kalau dihubungkan dengan cara kita melakukan sebuah cara untuk mendorong masyarakat Indonesia bisa lebih sehat secara Islami? Ya, harapan kita, jadi karena kita sadar betul ya, konsep syariah ini kan konsep yang memang sangat baik. Ya. Konsep yang sesuai dengan fitrah yang dibutuhkan manusia atau umat manusia. Harapan kita pertama dari pengelola rumah sakit, baik pemilik dan juga pimpinan rumah sakit, mari kita bersama-sama bersama-sama ya membuat standar yang terkait dengan sertifikat rumah sakit syariah itu. Yang pertama, dengan nanti banyaknya rumah sakit yang terstandarisasi sebagai lembaga syariah, maka masyarakat ini akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan pelayanan syariah. Kemudian harapannya selanjutnya ini kan nanti kan akan segera ditetapkan untuk standar klinik laboratorium syariah. Ini juga akan segera, sehingga masyarakat tidak hanya pada rumah sakitnya, tapi nanti juga di kliniknya, laboratorium juga bisa mendapatkan pelayanan di klinik dan laboratorium syariah. Bahkan ini insya Allah Mas Daril, ini juga sudah kita proses untuk layanan farmasinya, layanan di apoteknya, bagaimana juga bisa mendapatkan pelayanan di apotek yang syariah. Baik, berarti semua all in one package ya? Betul sekali. Mau cari apapun di Indonesia ini ada gitu. Ada, ya? iya. Dari mulai klinik, lab, rumah sakit, iya. Sampai tadi yang terakhir laboratorium tadi ya, kemudian apotek. Apoteknya juga. Bukan. Kita doakan ya biar semua prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Agar ini jadi kendaraan gitu loh, Dok, bahwa siapapun yang ingin mendapatkan fasilitas yang lebih terjamin, mendorong inklusi edukasi berhubungan dengan kesehatan itu ya bisa termaksimalkan. Mengingat bangsa Indonesia ini kan didominasi. Iya, mayoritas Muslim. Karena COVID tidak mensupport sistem itu. Iya. Oke, Sobat Message, ini akhir perbincangan saya bersama dengan Dr. Masyudi dan kita sudah sampai di statement terakhir yang disampaikan oleh beliau bahwa untuk bisa mendapatkan sebuah fasilitas kesehatan itu memang tidaklah mudah. Tinggal bagaimana caranya kita membina diri sejak dini dan dari keluarga, dimulai dari keluarga agar mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau harus mengobati, pilihlah yang kompeten, pilihlah yang betul-betul concern dengan ajaran yang menyehatkan, kemudian juga mengerti tentang pemahaman konsep Islami, yaitu di rumah sakit Islam. Dok, terima kasih waktu. Sama-sama, Mas. Senang sekali bisa berbincang-bincang terkait dengan kesehatan pada umumnya dan juga terkait dengan pelayanan syariah di rumah sakit. Amin. Tetap memberikan kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sobat Message, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.